Percayalah, penampakan yang kalian lihat saat ini bukanlah sesuatu yang normal. Jadi ceritanya pada tanggal 18 Agustus 2022 yang lalu, seorang nelayan asal Korea Selatan dikejutkan dengan penemuan adanya objek menyilaukan yang berasal dari pantulan cahaya matahari di dalam laut. Awalnya, ia mengira itu mungkin hanyalah bagian dari kapal yang karam. Tapi setelah ditelusuri oleh para tim penyelam, mereka menemukan sosok makhluk raksasa dengan bentuk yang sangat tidak lazim sedang tergeletak tanpa adanya pergerakan. Setelahnya, makhluk itu kemudian ditarik ke permukaan darat dengan menggunakan banyak alat berat. Dan barulah terlihat jelas jika itu sebenarnya adalah makhluk yang bentuknya seperti gabungan antara kepala ular raksasa dengan perangkat robotik bersenjata di seluruh bagian tubuhnya. Sebenarnya makhluk apa itu dan kenapa dia bisa berada di sekitar Pulau Jeju ini? Baik para agen rahasia rudal, kali ini kita akan melanjutkan kembali ekspedisi keberadaan Boboiboy Gentar di dunia nyata. Jadi saya sangat menyarankan kalian untuk menonton video part pertamanya supaya kalian tahu bagaimana alur ceritanya. Jika sudah, terima kasih, akan saya lanjutkan pembahasannya. Jadi di episode yang lalu kita akhirnya sudah mengetahui jika Boboiboy Gentar terakhir kali muncul dengan menggunakan kuasa mecha gentarnya untuk melawan ular raksasa, hasil tiruan dari legenda penguasa lautan yaitu Jormungandr di sekitar Laut Kuning ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya lagi agar kalian bisa mengetahui bagaimana akhir dari pertarungan mereka berdua. Oke lah, langsung saja kita mulai investigasinya. Let's go. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan dari titik di mana Mecha Gentar muncul dari dalam laut untuk melawan Jormungandr. Terdapat satu kejanggalan yang aneh di situ, yaitu kenapa Mecha Gentar setelahnya malah pergi ke atas langit? Kenapa dia tidak mengejar saja Jormungandr sampai ke bawah laut? Nah, setelah saya identifikasi lebih lanjut, ternyata alasannya itu karena dia ingin menyerap energi untuk serangan pamungkasnya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Boboiboy Gentar ini perlu menyerap tenaga dulu baru bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Tidak heran jika dia dijuluki dengan sebutan Boboiboy Baterai oleh si Gopal. Buktinya setelah saya menelusuri banyak sekali tempat membangkit energi di sekitar Korea Selatan ini, saya akhirnya menemukannya. Lokasinya itu berada di daerah Yonggi-do, tepatnya berada di tempat bernama Shihwalek Tidal Power Plant ini. Nah, jadi singkatnya, tempat ini adalah fasilitas pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga pasang surut atau disingkat PLTPS. Cara kerjanya, saat air laut sedang pasang, pintu bendungan dibuka sehingga air laut mengalir masuk ke danau melalui turbin. Aliran air ini kemudian memutar turbin yang terhubung ke generator, sehingga nantinya bisa menghasilkan energi listrik. Diketahui pembangkit ini sudah mulai beroperasi sekitar tahun 2012 yang lalu dan memiliki kapasitas sekitar 254 MW, menjadikannya pembangkit listrik tenaga pasang surut terbesar yang ada di dunia saat ini. Jadi tidak heran jika Boboiboy Gentar memutuskan untuk pergi ke tempat ini dulu, sehingga dia bisa menyerap energi yang sangat besar untuk melawan si ular Jormungandr. Wah, walaupun tengil tapi agak cerdas juga ya si Boboiboy Gentar ini. Kan, aku sedar aku ni siapa. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita lihat penampakan Mecha Gentarnya. Lokasinya itu berada di pulau kecil ini. Jika tidak salah, kira-kira di sekitar titik koordinat ini teman-teman. Nah, mari kita coba turun. Ini dia, sepertinya kita sedang berada di atas ketinggian karena bukti kali ini dipotret oleh perangkat drone. Lalu kita coba geser ke bagian belakang dan oh my god, itu dia penampakan Mecha Gentar yang sedang menyerap energi listrik dari tempat fasilitas ini. Tampaknya listrik itu mengalir dari arah bendungan lalu ke area generator dan barulah kemudian disedot brutal oleh Mecha Gentar melalui tower ini. Wah, hanya dengan melihat percikan listrik merah yang ada di sekeliling Mecha Gentar saja, kita sudah tahu jika energi listrik di tempat ini pasti sangat-sangatlah besar. Dengan ini, Mecha Gentar sudah punya persiapan penuh untuk bertarung habis-habisan dengan Jormungandr.
Baik teman-teman, setelah Boboiboy Gentar mendapatkan tenaga dari energi listrik yang ia serap, Mecha Gentar langsung melesat terbang ke area Laut Kuning lagi. Tentu saja untuk menghabisi si ular raksasa Jormungandr. Saya tidak bisa menunjukkan secara detail keseluruhan momen Mecha Gentar melawan Jormungandr, tapi harus saya katakan jika Mecha Gentarlah yang memenangkan pertarungan ini. Nah, jadi seperti ini kronologinya. Dari informasi yang beredar, buktinya didapat dari seorang kru kapal laut pengangkut minyak yang pada saat itu sedang iseng merekam suasana sekitar. Tapi secara tidak sengaja ia berhasil merekam momen pertarungan akhir antara Mecha Gentar dan Jormungandr di Lautan Kuning ini. Oke lah, langsung saja kita saksikan bersama-sama bukti rekaman videonya. Bagaimana luar biasa sekali bukan? Video amatir tadi jelas direkam dari balik jendela di ruang kemudi kapal. Dari kejauhan, awalnya Mecha Gentar hanya terbang perlahan sejajar dengan permukaan air laut. Kemungkinan pada saat itu dia sedang men-tracking posisi Jormungandr yang sedang bergerak di dalam laut. Dan setelah target terkunci, Mecha Gentar langsung menembakkan fusi energi berbentuk bola laser yang sangat dahsyat. Nah, dari situlah kenapa saya katakan jika Boboiboy Gentar yang menang teman-teman. Karena lihat saja Jormungandr seperti sudah tidak ada tanda-tanda kehidupannya, alias dia sudah meningsoy. Rasakan itu dasar ular jahat. Baik teman-teman, saya punya berita buruk. Sialan, selalu saja seperti ini. Saya pikir ini akan berakhir dengan cepat, tapi si alien kepala kotak adudu itu memang tidak bisa dianggap remeh. Jadi kami sudah mengirim banyak sekali agen lapangan ke lokasi pertarungan mereka berdua. Tapi tidak peduli seteliti dan sedetail apapun kami menyusuri setiap inci perairan Laut Kuning ini, kami sama sekali tidak bisa menemukan bangkai si ular Jormungandr. Jadi ada kemungkinan ular raksasa itu entah bagaimana caranya masih bertahan hidup. Dan yap, tidak butuh waktu lama, saya kemudian mendapatkan berita jika Jormungandr telah muncul kembali. Bahkan dia sedang bergerak ke atas permukaan darat. Sial, apa yang saya takutkan benar-benar terjadi. Mungkin semua hal yang sudah kita bahas tentang asal-usul ular ini akan direvisi ulang. Karena setelah melihat bentuk terbaru dari si ular Jormungandr ini, semuanya menjadi begitu jelas. Jika makhluk ini bukanlah tercipta dari mutasi genetik, akan tetapi sepenuhnya adalah robotik. Sangat plot twist sekali bukan? Coba komen di bawah jika kalian sudah tahu dari awal. Itu berarti kalian memang jenius. Oke lah, agar kalian semua semakin yakin, langsung saja kita lihat penampakannya dari dekat. Nah, lokasinya itu terjadi di pulau yang dijuluki dengan Hawaii-nya semenanjung Korea dan juga terkenal dengan jeruk halabongnya. Yap, ini dia Jeju Island. Sebentar saya cari dulu. Nah, ini dia ketemu. Lokasinya itu berada di sekitar pesisir pantai ini teman-teman. Oke, langsung saja kita coba turun di titik koordinat ini. Dan oh my god, tidak perlu waktu lama, kita langsung diperlihatkan sosok mengerikan dari makhluk raksasa yang bentuknya seperti gabungan antara kepala ular dengan perlengkapan robotik.
Ya sudah jelas sekali, ini pasti adalah Jormungandr yang sudah mengaktifkan mode mekanya juga. Jadi selama ini di luarnya memang terlihat memakai kulit ular organik, padahal ternyata di dalam tubuhnya tersimpan banyak kabel dan perangkat berteknologi tinggi, serta 4 sulur yang dimana masing-masing ujungnya terdapat senjata mematikan, yaitu pistol laser, 2 senjata roket misil, dan juga gergaji bundar. Wah, jujur saja ini jauh lebih mengerikan daripada bentuk sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba geser sedikit lagi. Terlihat 2 orang yang sepertinya baru saja sadar jika ada sosok makhluk raksasa yang sedang mendekat. Lalu kita geser sedikit lagi ke arah belakang. Wah, siapa ini? Bukankah ini pemeran utama kita, si Abang Gentar? Meski kita tidak tahu bagaimana ekspresi wajahnya, tapi saya sangat yakin dia pasti sangat-sangat shock sekaligus kecewa. Karena awalnya dia mengira sudah berhasil mengalahkan makhluk yang satu ini. Dan ya, setelahnya kalian juga pasti sudah bisa menebak. Jika kita turun di dekat lokasi tadi, kira-kira di sekitar sini. Ya, di sekitar sini. Lewat foto yang dipotret oleh drone lagi, tampak dari kejauhan kita bisa melihat Mecha Jormungandr sedang mengamuk di sekitar area pemukiman penduduk. Dan di sisi lain, dengan sisa energi terakhir yang Boboiboy Gentar punyai, dia memfokuskan energinya untuk merubah bentuk palu gentar menjadi sangat-sangat raksasa. Mungkinkah tujuannya agar dia bisa menggeprek kepala si ular Jormungandr ini? Itu mungkin saja, teman-teman. Lalu, apakah Boboiboy Gentar yang pada akhirnya menjadi pemenangnya? Ya, tentu saja, karena seperti yang sudah kalian lihat di awal video tadi, tidak jauh dari perairan sini, Jormungandr akhirnya ditemukan oleh seorang nelayan sedang tergeletak menjadi rongsokan raksasa. Jadi ya, akhirnya sekarang penyelidikan ini sudah benar-benar selesai, teman-teman. Semoga tidak ada lagi plot twist yang terjadi. Dan ya, itu saja. Semoga kalian puas dengan semua bukti yang sudah saya tunjukkan sejauh ini. Sampai jumpa lagi.